Saat di pasar, Assalamualaikum Pak Danu, saya mau beli cincau sama cendolnya dong. Waalaikumsalam Bu Rida. Sebentar ya, saya itu bungkusin dulu. Ngomong-ngomong ini pasti mau dibuat buka puasa ya Bu? Ya iya dong Pak, tapi nanti mau saya beliin buah sama sirup juga, biar nanti makin mantap dan juga bervariasi. Woi iya Bu, kedengarannya segar dan juga mantep banget. Nah ini Bu cincau sama cendolnya. Iya Pak, ini uangnya. Duh, ya ampun Bu, kalau jalan tuh Mbok ya lihat-lihat gitu loh, jangan asal tabrak. Ya maaf Bu Rida, saya nggak sengaja. Lagian Ibu ngapain sih nutupin jalan? Nutupin jalan gimana sih Bu Salsa? Jelas-jelas loh, saya itu lagi di pinggir di tempat jualannya Pak Danu. Bener tuh Bu Salsa, apa yang dibilang sama Bu Rida? Jelas-jelas yang salah itu Bu Salsa, tiba-tiba nabrak Bu Rida. Idih, kalian berdua kok jadi malah nyalain saya sih? Ya karena emang faktanya Ibu yang salah. Jadi seharusnya Ibu jangan malah nyalahin orang dong. Berisik. Udah, minggir. Saya mau belanja dulu. Astagfirullahalazim. Itu orang kenapa dah? Gak jelas banget. Tiba-tiba nabrak, tapi malah nyalahin orang. Dan gak mau ngakuin lagi kesalahannya sendiri. Iya Bu, ya ampun saya tuh heran deh. Kok ya ada ya manusia begitu? Kalau nggak salah itu bukannya Bu Rida itu tetangganya sama Bu Salsa ya? Iya Pak, bener banget. Tapi ya Pak, keluarganya Bu Rida itu termasuk tertutup, jarang bersosialisasi gitu sama tetangga-tetangga lain. Jadi ya saya nggak begitu tahu dia sama keluarganya tuh sifatnya gimana. Jadi begitu toh. Aduh, kalau saran saya sih Bu, hati-hati sama orang kayak begitu. Biasanya berbahaya Bu. Iya ya Pak, tenang aja, saya bakal berhati-hati kok. Ya udah ya Pak, kalau gitu saya mau lanjut belanja yang lain dulu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu Rida, terima kasih juga udah mau belanja di sini ya. siang harinya di rumah Bu Salsa, Ya ampun Pak, kalau puasa itu jangan tidur mulu. Bangun-bangun, cari kegiatan lain kek. Duh ya ampun Bu, Bapak itu baru aja tidur. Bapak tadi habis pulang kerja loh. Tetap aja Pak, nggak boleh tidur kalau lagi puasa tuh, nggak baik. Mending ya Bapak tuh nyari kerjaan lain. Kan kalau lagi bulan puasa jam kerja Bapak dikurangin tuh. Jadi seharusnya Bapak manfaatin untuk nyari kerjaan lain supaya bisa menghasilkan banyak uang Pak. Terus kita bisa sahur dan berbuka dengan takjil dan juga makanan yang enak-enak. Bu, yang dikurangin itu jam kerja di tempat kerja doang. Aslinya jam kerjanya tuh ya masih tetap sama, cuma bisa dikerjain lewat rumah. Jadi ya sebenarnya sama aja Bu. Bapak mohonlah jangan nyuruh yang aneh-aneh ya. Biarin Bapak itu istirahat sebentar. Pak, Ibu itu nggak nyuruh yang aneh-aneh ya. Cuma nyuruh Bapak nyari kerjaan lain supaya penghasilan kita makin banyak. Mikirlah Pak, di bulan puasa itu kan harga bahan-bahan pada naik semua. Iya Bu, Bapak tahu. Tapi Bapak itu nggak sanggup kalau mau nyari kerjaan lain. Karena jam kerja Bapak yang biasanya aja itu udah buat capek banget Bu. Lagian kan kita itu punya tabungan khusus untuk bulan puasa. Itu udah lebih daripada cukup loh Bu. Enggak Pak, itu nggak cukup. Soalnya tabungan khusus untuk bulan puasa udah Ibu pakai kemarin untuk beli baju dan juga perhiasan. Astagfirullahaladzim. Yang bener aja lah Bu. Ibu itu nggak lagi bercanda kan? Ngapain Ibu bercanda Pak? Lihat nih, kalau nggak percaya, Ibu aja dari pasar cuma bisa belanja sedikit. Dan juga Bapak bisa cek tuh isi tabungan kita, udah habis Ibu pakai. Duh ya ampun Bu, keterlaluan banget sih. Bisa-bisanya loh ibu itu malah pakai uang tabungan kita untuk beli baju dan juga perhiasan. Loh, itu salah Bapak lah sebagai suami, nggak pernah beliin baju baru dan juga perhiasan yang bagus-bagus. Udahlah, nggak usah banyak omong. Pokoknya mulai besok Bapak coba kek cari pekerjaan lain. Dah ya, minggir-minggir. Ibu mau beresin belanjaan dulu ke dapur. Pada sore harinya, Bu Dini, sini Bu. Ada apa ya Bu Rida? Ini loh Bu, Ibu mau takjil enggak? Saya ada buat gorengan sama es campur gitu. Kebetulan saya tuh buatnya banyak dan emang niatnya juga mau ngasih. Wah ya mau toh Bu Rida. Dan kebetulan banget saya ini emang lagi mau beli takjil karena ndak sempat bikin.
Alhamdulillah kalau ibu mau. Ini bu, silakan. Wah, makasih loh Bu Rida. Ya ampun, ini es campur sama gorengannya kelihatan enak banget. Apalagi kan masakan Bu Rida ini emang terkenal mantap dan juga paling enak. Biasa aja kok Bu Dini, nggak sampai sebegitunya. Saya juga seneng banget bisa ngasih takjil sama tetangga. Wih, ada apaan nih? Kok kelihatannya seru banget? Bu Salsa, ini loh Bu, saya tuh dikasih takjil es campur sama gorengan. Dikasih sama Bu Rida. Katanya kebetulan Bu Rida itu bikin takjilnya banyak dan emang niat mau ngasih gitu. Ih, kok yang dikasih cuma Bu Dini doang sih Bu Rida? Saya juga mau dong dikasih takjil. Duh, sejujurnya aku masih kesel tahu sama Bu Salsa. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, aku kasih aja. Karena kan aku niatnya emang mau ngasih. Boleh kok Bu Salsa, ini silakan diterima. Bentar dulu Bu, saya nggak mau ya kalau dikasih di bungkusan kecil-kecil kayak begitu. Saya maunya pakai wadah saya sendiri. Sebentar ya, saya ambil dulu, ada di rumah saya wadahnya. Oh alah, iya ya Bu Salsa. Duh, Bu Salsa itu ada-ada aja deh. Padahal tinggal terima aja gitu. Bu, ini saya tidak salah kan ngomong sama Bu Salsa tentang pemberian takjil ibu? Iya Bu Dini, nggak apa-apa kok. Jangan merasa bersalah gitu. Syukurlah. Ya sudah ya Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih loh sudah mau ngasih saya takjil. Iya Bu Dini, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rida. Nih, saya sudah bawa wadah sendiri. Nah, masukin ya Bu es campur dan juga gorengannya di wadah baskom saya ini. Waalaikumsalam. Ya ampun Bu Salsa, ini emangnya baskomnya nggak kebesaran? Ya enggak dong Bu Rida. Dan seharusnya ya Bu Rida itu berterima kasih sama saya. Karena kalau saya bawa baskom sebesar ini, itu kan bisa ngebuat Bu Rida makin banyak ngasihnya ke saya. Dengan begitu, pahala yang Bu Rida dapatkan juga lebih banyak. Iya sih Bu, tapi saya tuh niatnya ngasihnya nggak banyak-banyak. Ya ngasih banyaknya ke saya aja Bu, nggak usah ke orang lain. Udah, mending sekarang ya Bu Rida langsung masukin tuh es campur sama gorengannya ke baskom punya saya. Buruan Bu, ini udah hampir mau buka loh. Ya sudah, saya masukin dulu ya ini es campur sama gorengannya ke dalam wadah baskom. Tapi saya pisah, takutnya nanti gorengannya basah lagi kena es campur. Iya. Tapi jangan tanggung-tanggung gitu dong Bu masukinnya. Masukin yang banyak, biar pahala ibu juga makin banyak. Kan tadi saya udah bilang. Iya nih. Nah gitu dong. Makasih banget loh Bu Rida udah mau ngasih takjil. Kalau gitu saya pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, gak tahu malu banget sih itu Bu Salsa. Bisa-bisanya loh dia bawa baskom sebesar itu sendiri buat wadah takjil yang aku kasih. Padahal kan awalnya aku pengen ngasihnya tuh gak banyak-banyak gitu. Karena aku buat takjilnya bukan yang banyak banget. Kalau kayak gini mah kurang. Takjil untuk dimakan sama keluarga aku. Terpaksa dia harus buat lagi. Tapi ya udahlah, aku buat aja. Keburu nanti udah mau buka puasa. Saya di rumah Bu Salsa. Assalamualaikum Pak. Lihat nih, Ibu dapat takjil gratis dari rumahnya Bu Rida. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu. Tapi bentar. Itu kok wadahnya pakai baskom sih Bu? Dan isi takjilnya banyak banget. Ya iya dong Pak, karena Ibu sengaja bawa baskom yang besar supaya dapat takjilnya yang banyak. Ya ampun Bu, nggak boleh gitu lah. Kenapa nggak boleh gitu? Orang Bu Rida sendiri kok yang bilang mau ngasih takjil. Karena dia itu Pak katanya buatnya banyak dan emang niat mau ngasih-ngasih gitu. Iya, tapi kan nggak baik Bu. Dan ini pasti ibu itu maksain minta baskomnya diisi yang banyak sama Bu Rida kan? Ya iyalah, kalau enggak ya nggak mungkin Pak Bu Rida mau ngisi baskom ini dengan takjil yang banyak. Jadi ya ada sedikit pemaksaan. Hahaha. Ibu nih ya bener-bener. Besok jangan gitu lagi ya. Ibu itu nggak malu apa? Kenapa harus malu sih Pak? Seharusnya ya Bapak itu berterima kasih. Karena dengan kepintaran Ibu ini kita bisa dapat takjil yang banyak Pak untuk buka puasa. Tapi kan Bu, kalau dengan cara maksa itu nggak berkah tau Bu. Peduli amat sama berkah-berkahan. Yang penting bisa dapat takjil gratis yang banyak. Dan kalau Bapak nggak mau ini takjilnya, ya udah Pak.
Gak usah dimakan ataupun diminum, biar ibu aja yang ngabisin semuanya. Udah ya, minggir-minggir, ibu mau nyiapin semuanya untuk buka puasa. Dan keesokan harinya, pagi hari, Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ini aku beresin rumah. Oh iya, hari ini aku nggak perlu kali ya belanja untuk bikin takjil. Soalnya kemarin aja aku bisa dapet tuh takjil gratis dan banyak. Nanti sore aku mau ke rumah Bu Rida lagi pura-pura main aja gitu biar nggak ketahuan banget kalau aku tuh mau minta takjil lagi. Tapi tetap jangan lupa untuk bawa baskom yang besar. Hahaha. Bu, Bapak itu berangkat kerja dulu ya. Aduh, pagi amat sih Pak berangkat kerjanya. Iya nih Bu, soalnya disuruh sama bos untuk berangkat lebih pagi. Oh ya nih, Bu, Bapak itu kasih uang tambahan untuk belanja supaya ibu itu bisa bikin takjil dan gak minta ke tetangga lagi pakai baskom yang besar. Pak, ibu itu kemarin bukannya minta, tapi dikasih. Karena Bu Rida sendiri loh yang mau bagiin takjil buatan dia. Ya, walaupun hari ini ibu niatnya kesana lagi sih. Dengan dalih main, tapi untuk minta takjil dan bawa baskom yang besar lagi. Hahaha. Bu, Bapak itu mohonlah jangan kayak begitu. Malu, udah toh ibu itu pakai uang yang Bapak kasih aja ini untuk beli bahan-bahan takjil dan buat sendiri. Nggak mau ya. Ini uangnya mau ibu beliin ayam supaya Pak kita pas buka bisa makan ayam. Dan untuk masalah takjil mah ngapain dibuat Pak? Mending minta sama tetangga dan bawa baskom yang besar. Ya ampun, gimana sih caranya ngomongin ibu supaya nurut sama omongan Bapak? Nggak ada Pak caranya. Udahlah Bapak tuh nggak usah nyuruh-nyuruh ibu nurut ya. Karena yang ibu lakukan itu Pak sangat menguntungkan. Mending sekarang Bapak tuh langsung berangkat kerja sana. Tapi Bu, Susah amat sih disuruh kerja. Udah sana berangkat. Ibu pentung juga nih pakai gagang sapu kalau nggak berangkat-berangkat. ya janganlah Bu. Ya udah ya Bu, kalau gitu Bapak berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah gitu dong, suruh berangkat kerja kok susah sih. Pada sore harinya, Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam. Bu Salsa, ada apa ya? Tumben-tumbenan datang ke rumah saya sore-sore gini. Ya nggak apa-apa Bu, saya pengen main aja. Emangnya nggak boleh apa? Ya boleh sih, tapi ngapain? Ibu main kesini bawa baskom besar. Saya udah nggak ngasih takjil lagi loh Bu. Ya kalau ibu nggak ngasih, saya yang minta dong. Susah amat. Bu Salsa, nggak malu apa minta takjil ke rumah tetangga? Ngapain malu Bu? Justru ya saya itu merasa bangga. Karena dengan saya minta takjil ke rumah ibu, itu ngebuat pahala ibu makin terus mengalir. Ya nggak gitu juga kali Bu Salsa konsepnya. Wah peduli amat sama konsep. Udah, mending sekarang ya ibu isiin takjil buatan ibu ke dalam baskom yang udah saya bawa ini. Idih, nggak mau Bu. Orang hari ini loh saya buat takjilnya sedikit. Kalau saya masukin takjil buatan saya ke baskom punya ibu, itu bakal langsung habis Bu. Terus keluarga saya nggak bakal kebagian Bu takjil buatan saya. Ya kalau langsung habis buat lagi lah Bu. Jadi orang kok ribet banget sih. Enak banget ya Bu tuh mulut ngomong. Ibu kira ngebuat takjil itu nggak pakai bahan-bahan apa yang dibeli pakai uang? Ya pakai lah Bu. Saya kan nggak ada bilang kalau takjil itu nggak pakai bahan-bahan yang dibeli pakai uang. Ya kalau ibu tahu, jadi jangan seenaknya Bu minta takjil ke tetangga. Apalagi sampai bawa baskom sebesar ini. Oh, ini jadi ibu beneran gak mau nih ngasih takjil ke saya. Duh ya ampun, sedih deh rasanya. Ya udah deh, mulai besok saya bakal sebarin ke warga sini. Kalau Bu Rida itu orangnya pelit banget, gak mau berbagi. Ngasih takjil ke tetangga yang lagi kesusahan aja gak mau. Jangan nyebarin fitnah ya Bu Salsa. Ya kalau gak mau disebarin kayak begitu, makanya Bu, nih kasih saya takjil buatan ibu, masukin ke dalam baskom yang udah saya bawa. Astagfirullah, ini Bu Salsa maksa sambil ngancem ya? Saya tuh nggak ngancem Bu, saya cuma ngasih sedikit peringatan. Kalau Bu Rida nggak sudi ngasih saya takjil dengan wadah baskom ini, ya siap-siap aja Bu, nama Bu Rida nanti bakal tercoreng dan terkenal jadi ibu-ibu terpelit yang ada di komplek ini. Hahaha. Astagfirullah, saya mohon lah Bu, jangan lakukan itu. Ya sudah.
Kalau begitu sebentar, saya isi dulu ini baskom ibu dengan takjil buatan saya. Nah gitu dong, makasih loh Bu Rida. Dari situlah Bu Salsa pun terus-terusan dengan pedenya main ke rumah tetangga dan meminta takjil dengan membawa baskom yang besar. Duh, bosen deh minta takjil ke rumahnya Bu Rida. Soalnya takjilnya juga gitu-gitu aja. Jadi pengen nyobain takjil buatan tetangga lain. Wah, pas banget tuh ada Bu Dini di depan rumahnya. Apa aku minta takjil di rumah Bu Dini aja ya? Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Salsa. Wah, ada apa ini? Udah biasanya loh Bu Salsa datang ke rumah saya. Ya nggak apa-apa toh Bu, saya pengen main aja gitu sekali-sekali. Emangnya nggak boleh apa? Ya boleh dong Bu Salsa. Baguslah kalau gitu. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Dini hari ini buat takjil apa Bu? Hari ini Bu, saya buat takjil spesial. Soalnya kebetulan mertua saya mau mampir dan buka puasa di rumah saya. Saya itu ada buat es teler sama berbagai macam makanan enak. Dan kalau boleh tahu, Bu Salsa ngapain ya bawa baskom sebesar itu? Iya buat minta takjil lah di rumah Bu Dini. Dan saya beruntung banget loh karena Bu Dini hari ini buat takjilnya yang enak-enak dan juga spesial. Ini Bu, silakan baskom saya diisi sama takjil buatan Ibu. Hah? Ini maksudnya apa toh Bu Salsa? Pakai nanya lagi. Ya saya minta takjil lah Bu. Udah dibilang juga tadi. Ya ampun, Bu Dini tuh gak nyambung banget sih jadi orang. Bukan gitu loh Bu, maksudnya Bu Salsa itu ndak malu apa? Minta-minta takjil ke rumah tetangga. Manalah pakai baskom besar banget lagi. Bu, gak ada kata malu ya di dalam kamus hidup saya tentang minta takjil. Udah, buruan. Ini baskom saya diisi dengan takjil buatan Ibu yang enak-enak itu. Kalau bisa sih dipenuhin ya Bu. Duh, maaf Bu Salsa. Kayaknya saya bisanya ngasihnya sedikit. Karena saya tuh buat takjil yang enak-enak untuk nyambut mertua saya Bu, yang mau buka puasa di rumah saya. Idih, pelit banget sih jadi orang. Ngapain Bu memprioritaskan mertua Ibu yang gak jelas itu? Udahlah, mending Ibu itu penuhin baskom punya saya sama takjil buatan Ibu. Tapi kalau Bu Dini tetap gak mau, ya gak apa-apa sih. Tapi nanti siap-siap aja Bu, hidup Bu Dini gak bakal tenang, bakal saya ganggu terus. Dan kalau bisa, saya bakal hancurin rumah tangga Ibu. Hahaha. Duh ya ampun Bu Salsa, kok gitu amat sih? Ya sudah, sini baskom punya Ibu saya penuhin sama takjil buatan saya. Wah, gitu dong Bu. Mantep nih, takjil hari ini enak banget. Untung aja aku berhasil ngancem Bu Dini. Jadinya dia mau ngasih takjilnya yang enak-enak ini. Tapi bentar, ini Bapak jam segini kok belum pulang sih? Padahal udah mau buka loh. Duh ya ampun, jangan-jangan Bapak selingkuh lagi. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Bapak ini kemana aja sih kok baru pulang? Bukannya kalau kerja di bulan puasa itu waktu kerja di tempat kerja dikurangin ya? Dan bisa dikerjain di rumah? Ya Bu, tapi hari ini tuh Bapak ada beberapa kerjaan yang harus benar-benar Bapak selesaikan di tempat kerja. Makanya deh pulangnya itu jam segini. Udahlah Pak, gak usah alasan. Bilang aja kali kalau Bapak itu lagi selingkuh. Astagfirullahaladzim, Ibu ini ngomong apa sih? Ya nggak mungkin lah Bu, Bapak itu selingkuh. Apalagi sekarang lagi bulan puasa. Oh, jadi kalau nggak bulan puasa Bapak bakal selingkuh gitu? Itu juga nggak bakal Bu. Bapak itu mohon ya Ibu tuh jangan berpikiran kayak begitu lagi. Ya baik. Abisnya Bapak ngeselin sih. Sebagai hukumannya ya, Bapak nggak boleh buka puasa di rumah. Bu, kalau Bapak nggak buka puasa di rumah, terus Bapak harus buka puasa di mana dong? Bodoh amat Ibu nggak peduli. Itu ya Pak sebagai hukuman karena Bapak udah pulang telat. Udah, mending sekarang Bapak cari tempat berbuka selain di rumah. Pada malam harinya, Duh ya ampun, Bapak tuh pergi kemana sih? Dari pas buka puasa sampai selesai terawih, gak pulang-pulang loh ke rumah. Bukannya langsung pulang terus minta maaf gitu supaya aku maafin. Ini malah ngilang. Awas aja ya, nanti bakal aku kasih hukuman yang lebih berat daripada gak berbuka di rumah. Tapi kok aku khawatir ya? Coba aku telepon deh. Duh, nomornya gak aktif lagi. Jangan-jangan Bapak lagi senang-senang lagi pergi sama cewek lain. Dan emang benar kalau Bapak itu selingkuh selama ini.
Awas aja ya, aku bakal cari sampai ketemu. Gimana nih? Aku udah cari kemana-mana loh, tapi bapak nggak ketemu-temu. Bener-bener ya si bapak nih keterlaluan banget jadi suami. Itu bapak bukan sih? Loh, kok hilang? Ya ampun, ini aku lagi halusinasi apa ya? Gara-gara terlalu pusing nyari bapak. Mana aku baru sadar lagi kalau ini tempat sepi banget. Ini kenapa aku bisa nyasar ke sini sih? Astagfirullah, itu motor kok ngebut banget sih? Mana ke arah aku lagi? Tolong. Kurang ngajar itu motor, berani-beraninya loh dia nabrak aku terus kabur. Aduh, badan aku sakit. Mana tangan sama kakiku luka lagi. Tolong, siapapun tolong. Aduh, tiba-tiba aku mulai kehilangan kesadaran. Bu Salsa yang terluka pun akhirnya pingsan dan pada akhirnya ia pun tewas karena tidak ada yang menolong. Selama berhari-hari akibat tempatnya terlalu sepi dan jarang ada sekali orang yang lewat.